إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita hingga dalam kehidupan kita ini. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keamanan, nikmat ketentraman dan kesehatan yang hingga hari ini kita rasakan dan kita nikmati pada diri kita masing-masing. Kemudian salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, senantiasa kita kirimkan buat nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan ini. Kemudian saya wasiatkan kepada segenap hadirin yang berhadir pada kesempatan kali ini untuk senantiasa mempertahankan, menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita selaku hambanya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebaikan dan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keburukan, mudarat dan kerugian bagi kita di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawaidul marad, faidah-faidah yang bisa diambil oleh seseorang tatkala dia ditimpa oleh musibah. Inilah tema khutbah yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Para ulama seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam beberapa kitabnya, di antaranya Madarijus Salikin dan Miftahud Daris Sa'adah, beliau membicarakan satu tema, yaitu apa manfaat-manfaat, apa faedah-faedah yang akan diambil oleh seorang hamba, yang akan diperoleh oleh seorang hamba ketika dia ditimpa oleh musibah. Dan musibah yang dimaksud di situ adalah al-amrad, yaitu penyakit-penyakit yang menimpa seorang hamba di dalam kehidupannya. Sesungguhnya kehidupan kita kaum muslimin rahimakumullah tidak selalu berada dalam kegembiraan, tidak selalu berada dalam kesenangan, tidak selalu berada dalam sukacita, tidak selalu berada dalam nikmat. Terkadang kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan selalu silih berganti antara senang dan susah, antara sehat dan sakit, antara gembira dan sedih. Ketika seseorang bersedih, ketika seseorang hatinya sedang gundah dan gulana, di situ juga terdapat berbagai bentuk ibadah yang bisa dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk kesedihan itu adalah ketika seorang hamba ditimpa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai bentuk al-amrad, dengan berbagai bentuk penyakit. Di antara faedah yang akan diambil oleh seorang hamba, di antara manfaat yang akan diperoleh oleh seorang hamba ketika ditimpa oleh penyakit, yang pertama adalah istikhraju ubudiyatid darra, yaitu sebagai suatu jalan agar seorang hamba bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyakit-penyakit yang menimpanya. Kita semua mengetahui kita tidak selalu dalam keadaan sehat, kita tidak selalu dalam keadaan bergembira, tidak selalu dalam keadaan senang.
Terkadang kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Ketika kita dalam keadaan gembira dan senang, bersukacita, maka ibadah yang bisa kita kerjakan saat itu adalah asyukru, yaitu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh ujian, ditimpa oleh berbagai macam kesulitan, dihadapkan ke dalam berbagai macam problem dalam kehidupan kita ini, termasuk diantaranya al-amrad, penyakit-penyakit. Apa ibadah yang bisa kita lakukan saat itu? Ibadah yang bisa kita lakukan saat itu adalah as-sabru, yaitu bersabar atas ujian yang Allah timpakan kepada kita semua. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, sangat menarik keadaan seorang mukmin itu. In asabathu, kata Rasulullah SAW selanjutnya, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika hamba tersebut ditimpa oleh kebaikan, dia memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, dan itu adalah suatu kebaikan bagi dia. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, itu merupakan suatu kebaikan bagi kita. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Lalu kalau dia ditimpa oleh ad-dharra, segala sesuatu yang menyulitkan, yang menyusahkan dia dalam kehidupannya, di antaranya adalah penyakit, apa yang dia lakukan saat itu? Sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu juga kebaikan baginya. Kita semua berada di antara nikmat dan cobaan, dan kita hendaknya juga berada di antara dua macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyukru was sabru, bersyukur dan bersabar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang kedua yang akan diambil oleh seorang hamba tatkala dia ditimpa oleh penyakit adalah takfiruz zunubi was sayyiat. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau mengatakan, az-zunubu tukaffiruha al-masaibu wal alamu wal amrad wa hadza amrun mujma'un alaihi. Kata beliau Ibnu Abdul Bar, dosa-dosa itu bisa ditutupi oleh musibah-musibah, wal alam, dengan rasa sakit yang berbagai macam bentuknya, wal amrad, dan juga dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang menimpa seorang hamba. Wa hadza amrun mujma'un alaihi, dan ini adalah suatu perkara yang sudah disepakati. Jadi beliau mengatakan, Ibnu Abdul Bar, bahwasanya dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa ditebus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa dibebaskan hamba tersebut dari dosa-dosanya dengan apa? Dengan musibah-musibah, dengan penderitaan-penderitaan, dengan penyakit-penyakit yang menimpa hamba tersebut. Kata Ibnu Abdul Bar selanjutnya, wa hadza amrun mujma'un alaihi. Ini adalah suatu perkara yang sudah disepakati kebenarannya oleh para ulama. Apa dalil yang mendukung hal tersebut? Di antaranya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah. Bala itu akan senantiasa, musibah itu akan senantiasa ada menimpa orang mukmin dan mukminah, fi nafsihi, baik bala ataupun musibah yang menimpa dirinya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wa malihi, dan juga hartanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, hingga hamba tersebut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ma alaihi khati'ah, tidak ada lagi dosa pada hamba tersebut. Inilah manfaat yang kedua dari dosa, yaitu ditutupinya dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, innallaha ta'ala yabtali ibadahul mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan kepada hambanya yang beriman. Apa bentuk cobaannya? Bisaqami, yaitu dengan penyakit-penyakit, hatta yukaffira anhu kulla dzunub, hingga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa hamba tersebut dengan penyakit-penyakit yang Allah timpakan kepadanya. Kemudian kaum muslimin yang ketiga, faedah yang ketiga yang akan diambil oleh seorang mukmin ketika dia ditimpa oleh penyakit, yaitu dituliskan sebagai pahala dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitabatul hasanat, kemudian warifatun fid darajat, dituliskan penyakit itu sebagai kebaikan bagi dia, sebagai ladang pahala bagi dia, dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun muslim yang tertusuk oleh duri
atau yang lebih besar dari sebatas duri, kecuali dituliskan baginya satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Innas salihina yushaddadu alaihim." Sesungguhnya orang-orang yang saleh itu akan diberatkan ujian untuk mereka. Wa innahu la yusibu mu'minan nakbatun min syaukatin fama fawqa dzalika illa huttan anhu khati'ah wa rufi'a lahu biha darajat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa baik oleh duri atau yang lebih besar dari duri yang menusuk kakinya, kecuali dihapuskan darinya satu dosa dan diangkat derajatnya satu derajat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya faedah yang bisa diambil oleh seseorang yang ditimpa oleh penyakit adalah sababun min asbabi dukhulil jannah, yaitu sebab masuknya seorang mukmin ke dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat." Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang berat. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala, ada rasa masyaqqah, ada kulfah, ada rasa berat dalam mengerjakannya. Bangun pagi hari ketika orang lain masih tidur, beribadah mengerjakan puasa apalagi di saat panas, mengerjakan ibadah haji apalagi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal-hal yang berat. Yang kata Rasulullah dalam hadisnya, al-makari, hal-hal yang berat. Tetapi buahnya adalah surga. Huffatil jannatu bil makari. Surga yang kalian rindukan semuanya dikelilingi oleh hal-hal yang berat. Perlu perjuangan pada diri kalian untuk meraih surga tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huffatin naru bisyahawat. Sementara neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh diri manusia. Manusia cenderung dan suka kepadanya, tetapi akibatnya adalah neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan adanya musibah berupa penyakit yang menimpa kita semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu surga kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza btalaituhu bihabibataihi summa sabara awwattuhu lahul jannah." Apabila aku coba seorang hamba, apabila aku timpakan musibah kepada seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, bihabibataihi, dengan dua anggota tubuhnya yang dicintainya. Apa yang dimaksud dengan dua anggota tubuh yang dicintai? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah kedua matanya. Apa musibah yang Allah timpakan kepada seorang berupa cobaan pada kedua matanya? Mungkin matanya menjadi buta padahal dia dulu orangnya melihat. Mungkin matanya menjadi buram padahal dulu matanya terang dan sebagainya. Cobaan-cobaan yang menimpa seorang mukmin pada matanya, ini penyakit. Apa ganjarannya? Kata Rasulullah SAW, awwattuhu lahul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang dicobai dengan musibah pada kedua matanya, Allah ganti dia dengan surga. Oleh sebab itu, para ulama yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebutaan, dia tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan kedua matanya. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala, beliau buta sejak usia 14 tahun. Tidak pernah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rudda ilayya basari, ya Allah kembalikan mata saya kepada saya. Beliau tidak pernah meminta hal itu karena beliau mengetahui hadis ini, bahwa kalau seorang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit pada kedua matanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti musibah tersebut dengan al-jannah, dengan surga. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang menimpa seseorang merupakan sebab dia selamat dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-humma hazzu kullu mu'minin minan nar." Demam panas yang dialami oleh seseorang itu adalah bagian setiap orang mukmin dari neraka. Wa humma lailatin tukaffiru khataya sanatin mujarramatin. Dan sakit satu malam merupakan sebab ditutupinya dosa-dosa kecil seorang hamba yang dilakukannya sepanjang satu tahun. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ditimpa oleh penyakit, maka itu menjadi wasilah untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah untuk mengingatkan dia akan dosa-dosanya selama ini, dan wasilah untuk mengingatkan dia akan kelalaiannya terhadap kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara manfaat dari musibah yang Allah timpakan adalah ketika Allah timpakan musibah kepada kita,
kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang ketika diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa akan kewajipannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dia menyombongkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lalu Allah timpakan musibah kepada orang tersebut. Di antara manfaatnya adalah dia kembali menyadari bahawa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang dhaif, yang lemah, yang harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhaznahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un." Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami utus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhaznahum bil ba'sa'i wad dharra', lalu kami timpakan kepada mereka kefakiran, penyakit, la'allahum yatadarra'un, agar mereka tunduk, patuh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala timpakan penyakit, Allah timpakan kesulitan, Allah timpakan berbagai macam masalah. Apa tujuannya? La'allahum yatadarra'un, agar mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka ingat kepada Rabbnya, kepada Tuhannya yang menciptakannya dan memberikan rezeki kepadanya. Kata At-Tabari rahimahullahu taala, makna ayat walaqad arsalna ila umamin min qablika, dan sesungguhnya telah kami utus rasul-rasul kepada umat sebelum engkau, lalu kami siksa mereka dengan berbagai macam penyakit dan ujian. Kata At-Tabari rahimahullah, makna ayat ini adalah famtahannahum bisyiddatil faqri wal asqam, kami uji mereka dengan kefakiran yang berat, wal asqam, dengan berbagai macam penyakit, la'allahum yatadarrun, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri mereka, wa yukhlisuna liyal ibadah, agar mereka juga mengikhlaskan ibadah kepadaku. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan, musibatun tuqbilu biha ilallah khairun min ni'matin tunsika zikrallah. Musibah yang membuatmu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepadanya, musibah yang membuatmu ingat kepada Rabbmu, itu lebih baik daripada nikmat yang membuatmu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun min ni'matin tunsika zikrallah. Musibah yang membuatmu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada nikmat yang membuatmu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faidah dari penyakit yang menimpa seorang hamba adalah dia kembali mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya sebelum dia ditimpa oleh penyakit. Nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tatkala seseorang ditimpa oleh penyakit, dia ingat akan nikmat sehat yang telah dinikmatinya selama ini. Coba kita bandingkan kehidupan kita ini. Coba renungkan kehidupan kita ini. Mana yang lebih lama? Apakah dalam nikmat, apakah dalam kesehatan atau dalam penyakit? Rata-rata manusia lebih lama menikmati kesehatan daripada penyakit. Penyakit hanya setahun, 2 tahun atau kurang dari itu. Sementara kesehatan dia nikmati dalam waktu yang lama. Tatkala seorang hamba ditimpa oleh penyakit, maka dia akan ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya selama ini kepadanya. Ini ketika dia ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali menjadi seorang hamba yang taat, yang patuh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita semua dengan nikmat tersebut. Kemudian kaum muslimin, manfaat dari penyakit yang menimpa seorang hamba adalah dia ingat akan saudara-saudaranya yang ditimpa oleh penyakit. Kita alhamdulillah dalam kesehatan, tetapi berapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang berbaring di rumah sakit, yang berbaring di rumahnya, yang harus mengkonsumsi obat setiap saat, yang menderita, merintih kesakitan setiap saat. Begitu banyak. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jaga dari penyakit. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Jangan sampai kita lupa kepada nikmat kesehatan. Nikmat sehat kata ulama itu adalah min a'zami ni'amillah, termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat sehat itu tidak disadari oleh orang yang sehat, yang menyadarinya justru orang yang sakit. Sehingga ulama mengatakan as-sihhatu wa huwa tajun ala ru'usi asiha. Kesehatan itu bagaikan mahkota yang ada di kepala orang-orang yang sehat. Jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Pergunakan kesempatan tersebut, kesehatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita
melihat saudara-saudara kita banyak yang ditimpa penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu kita terdorong untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kepada dia dengan mendoakan dia, dengan mengunjungi dia, dengan mendoakan kesembuhan bagi dia, dengan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita terhadap dia. Dan ini adalah salah satu yang mempererat kaum muslimin ketika mereka saling tazawur, saling mengunjungi yang sehat, mengunjungi yang sakit, saling ta'awun, saling bantu-membantu. Inilah beberapa manfaat dari penyakit yang akan diterima oleh seorang hamba dalam kehidupannya. Kemudian kata Ibnul Qayyim, seseorang mendapat pahala, mendapat ganjaran yang besar dari penyakit yang menimpanya ketika dia rida dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi dia. Ketika dia menyadari bahawa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengharapkan pahala dari penyakit yang menimpanya, dan ketika dia mau dengan senang hati menerima cobaan berupa penyakit yang menimpanya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, irda anillah fi jami'i ma yaf'aluhu bika. Terimalah semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan pada dirimu. Fa innahu ma mana'aka illa liyu'tiyaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ia tidak melarangmu untuk memperoleh sesuatu kecuali karena Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih baik kepadamu. Wala btalaka illa liyu'afiyaka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cobaan kepadamu dengan berbagai bentuknya illa liyu'afiyaka, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan dirimu dari berbagai macam dosa. Wala amradaka illa liyashfiyaka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penyakit kepadamu kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin menyembuhkanmu. Wala amataka illa liyuhyiyaka. Dan dia tidak mematikanmu kecuali karena dia ingin memberikan kepadamu kehidupan yang lebih abadi. Fa iyyaka an tufarikar ridha tarfata ain fatasqutu fi ainihi. Maka janganlah kamu pernah lupa akan ridha, akan sikap menerima terhadap segala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya ketika orang tidak ridha dengan apa yang Allah berikan dan tentukan untuknya? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, fatasquta fi ainihi. Engkau tidak lagi bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika musibah menimpa kita, bersabarlah, ihtisab, harapkan pahala dari penyakit yang menimpa kita, harapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan harapkanlah ganjaran dan pahala yang besar dari penyakit yang menimpa kita tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.